lagu Garuda Pancasila.
hidup, ya kan? Jadi ini makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada 3. Yang pintar yang pertama itu manusia, hewan, tumbuhan. Ya, perhatian anak ibu masih mengingat pelajaran kita minggu lalu. Jadi tumbuhan itu, manusia dan hewan itu memerlukan tumbuhan untuk proses makanan dan untuk bertahan hidup. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ya, tujuannya setelah menyimak penjelasan dari ibu, biarkan nanti kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Melalui media benda konkret nanti diharapkan nanti anak-anak ibu ini dapat membandingkan jenis-jenis daun dengan baik. Melalui media benda konkret, siswa dapat membandingkan jenis-jenis batang dengan baik. Melalui media benda konkret, siswa dapat membandingkan jenis-jenis akar dengan baik. Dan setelah menyimak, nanti kita akan menyimak video pembelajaran struktur tumbuhan. Diharapkan nanti kalian mampu membuat gampitu dengan tepat. Melalui presentasi hasil pembuatan gampitu, siswa mampu mengungkapkan pengalaman dan pendapatnya dengan jelas dan tertib. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Ya, jadi sebelum kita masuk mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, itu ada pertanyaan ini, ya. Pertanyaan. Coba dulu, kalau yang tahu di tangan, ya. Sebutkan fungsi air bagi tumbuhan. Ada yang tahu? Fungsi air bagi tumbuhan. Tunjuk tanganmu. Iya, saya kira apa jawabannya? Untuk menyuburkan tanaman. Iya, pintar. Mari kita beri tepukan mantap dulu, siapa ya? Saya kira ya, tepuk mantap. Mantap. Lagi, mantap. Oke, 2 kali ulangin, ya. Tepuk mantap. 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 Ya, terima kasih kepada anak ibu Sakira. Nah, dan materi kita hari ini adalah mengenal bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi nanti kita di sini akan kita pelajari apa saja bagian tubuh dari tumbuhan dan apa fungsinya dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Jadi anak ibu udah pernah ya tengok sebuah pohon, udah pernah ya? Udah pernah kan? Apa contohnya pohon itu? Pohon apa? Pohon mangga. Apel, jeruk, apa lagi? Pohon pisang, rambutan. Ya, banyak lagi, ya, nangka. Ya, jadi kan tumbuh-tumbuhan itu, pohon itu, dia ada nama-nama bagian tubuhnya sama seperti kita, ya kan? Perhatikanlah kita ini, kita namanya manusia, ya kan? Ada bagian tubuh kita kan? Ada yang namanya apa yang pertama? Ada namanya kepala, baru ada tangan, ada hidung, baru ada kaki. Ya, masuk aja, ya. Dan ini juga memiliki fungsi, ya kan? Kalau kepala dia, apa fungsinya? Kepala itu fungsinya dia untuk melindungi tengkorak yang ada di dalam
nanti kalau dia tumbuhan itu, kalau dia diterpa sama angin kencang, diterpa lagi sama hujan, dia tidak akan tumbang atau jatuh karena ada yang memopang tubuhnya yaitu akar, ya kan? Dan yang kedua kita masuk ke batang. Batang itu fungsinya, tidak ada fungsinya. Menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi setelah nanti kan akar itu kan diserapnya air dan nutrisi dari dalam tanah, baru disalurkan dalam ke batang itu tadi nutrisi tadi disalurkan dalam ke batang ini. Ke batang itulah dia. Jadi batang ini nanti tugasnya dia menghantarkan air dan nutrisi dan makanan ke seluruh tubuh. Contohnya ini nanti diantarkan ke daun, ke buah, dan ke bunga. Itulah fungsi dari batang. Dan sekarang lihat yang ketiga, yaitu daun. Daun, pernah nemu daunnya? Ya kan? Contoh daun mana ya? Pernah kan nemu daun mangga kan? Pernah ya. Jadi daun itu apa? Tempat tumbuh apa? Tempat tumbuhan mengandung makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jadi di daun inilah dia diproses makanan itu dengan bantuan energi matahari. Energi matahari ya, baru diseraplah nanti dia oleh daun atau jati hijau daun, dan dia akan menghasilkan makanan. Dan itu biasanya disebut kalau proses makanan yang oleh daun itu disebut dengan fotosintesis. Ya, fotosintesis. Ya. Kalau mengenai fotosintesis itu nanti pada pembelajaran berikutnya Ibu jelaskan ya. Sekarang kita belajar mengenai fungsi tubuh, tumbuhan dan fungsinya. Itu dulu materi itu dulu yang kita pelajari. Dan sekarang ada dia bunga. Kalian pernah ya nengok pohon mangga itu kan sedang berbunga, pernah ya? Pernah kan nengok bunganya kan? Karena bunganya itu jatuh lagi di bawah-bawah itu kan, di bawah pohon itu kan? Jadi bunga itu ada fungsinya. Dia bukan hanya sekedar untuk menghiasin tanaman buah pohon mangga itu, dia ada fungsinya. Jadi bunga itu sebagai apa? Fungsinya tempat berkembangnya tumbuhan. Bunga dia akan menjadi biji, dan biji inilah nanti yang bisa ditanam kembali. Jadi itulah dia fungsi dari bunga, tempat berkembang biakan. Dan yang ini adalah gambar apa ini? Buah. Ini kita contohkan dia buah apel ya. Pernah makan buah apel ya? Apa rasanya? Apa rasanya? Rasanya manis. Apa rasanya? Pernah makan buah apel Afif? Pernah makan buah apel? Apa rasanya? Hah? Iya, tahu atau enak ya? Enak kan? Jadi apa itu? Ada dia fungsinya buah. Apa dia buah? Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Itulah dia mengenai bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya. Ini kan secara keseluruhan ya. Nanti Ibu akan menjelaskan akar. Dan sekarang ini dia mengenal akar lebih jauh. Tadi kita akan perhatikan dulu ya Ibra ke depan. Jadi ini kita akan belajar ini ya, mengenal akar lebih jauh. Udah. Jadi akar tadi itu kan ini kita katakan akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar. Yang pertama dia akar tunggal, dan yang kedua dia akar daun. Akar apa tadi? Akar apa tadi yang pertama?
jelaskan materinya. Biar apa? Biar kalian paham apa yang kita pelajari hari ini. Tolong diperhatikan ya. Jadi inilah dia contoh akar tunggal dan ini akar serabut. Jadi ada perbedaannya kan? Kalau akar tunggal itu dia memiliki akar utama namanya. Akar utama ini bisa baru dia akan memanjang dia ke bawah akarnya. Baru nanti dia akan bercabang-cabang lah dia akarnya ini. Sedangkan akar serabut berbeda. Dia akar serabut ini dia langsung akarnya bercabang-cabang. Dia tidak ada yang panjang lurus kayak gini ya. Dia langsung bercabang-cabang akarnya. Jadi akar tunggal ini memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Sedangkan akar serabut dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Inilah dia mengenai akar ya. Jadi ada berapa tadi? Ada dua. Akar tunggal dan akar serabut. Ya. Dan ini. Jadi ada itu tanaman itu yang menyimpan cadangannya di akar. Udah. Ada dia tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Itu gambar apa? Gambar wortel sama singkong. Sama singkong atau di sini bahasanya apa? Silalat ya, silalat kan. Jadi tanaman yang dua ini dia menyimpan cadangan makanannya di akar atau di akar. Setelah 3 bulan atau berapa minggu itu dia akan bisa dimakan atau dipanen ya kan. Baru bisa kita konsumsi dia. Jadi inilah dia ya. Itulah diperhatikan dulu sebentar apanya ya. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggal. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi jika kalian memakan wortel sebenarnya kalian memakan akar. Tapi dia sudah berubah menjadi makanan. Bisa dikonsumsi. Di sini ada suka wortel. Wortel, tahu wortel warna apa? Warna oranye wortel itu ya. Kalau itu banyak vitaminnya loh. Yang pertama vitamin apa? Vitamin A. Vitamin C. Dan itu untuk apa? Untuk apa? Untuk menyehatkan mata. Biar mata kita tidak. Jadi banyak-banyaklah kalian makan wortel. Dan ini dia yang kedua tadi tanaman singkong. Jadi singkong tadi dia dari ini kalau ubi ini dia akar serabut ya. Kalau daun singkong pohon singkong itu dia akar serabut. Jadi akar seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel? Bisa ada perbedaannya kan? Wortel itu dia hanya tumbuh satu, ya kan? Karena dia tadi akar tunggal. Nah, kalau dia singkong, dia banyak. Jadi kalau kita cabut itu pohon singkong itu, bisa nanti dia singkongnya ada 5, ya kan? 6 kalau tanamannya subur. Inilah dia. Jadi dia tidak hanya satu buahnya. Dia bisa 5, 4 dan seterusnya. Itulah dia mengenai akar.
menonton TV itu jangan ada yang receh ya. Perhatikan, dia kok lebih jelas lagi. Apa yang aku sampaikan nanti di sini ada di sini dia pakai. Bentar dulu ya, bentar. Ya, perhatikan. Tadi, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ya, sudah selesai menontonnya kan? Ibu. Sudah mulai paham? Tambah paham ya, karena sudah dibarengin dengan
terkecuali pohon itu sudah tua, ya kan? Tapi dia pun tua, nanti dia akarnya nggak ini kan? Kalian pernah nggak nengok pohon itu tumbang, tapi dia dari batangnya dia kan? Atau di sini saja apa masuk gitu? Ya kan? Atau terbelah itu kan rantingnya kan? Hanya rantingnya aja yang jatuh kan? Kalau akarnya tidak jatuh kan? Akarnya tetap kuat berdiri kokoh dia di dalam tanah. Itulah kekuatan akar itu. Hanya nanti kalau ada angin kencang, itu kan anginnya kencang, angin contohnya angin apa itu? Angin tornado. Maksudnya angin puting beliung ya. Dia itu hanya menumbangkan pohon itu, tapi kalau akarnya nggak akan menumbangkannya. Dan dihancurkan itu biasanya rumah-rumah ya. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh gambar bagian tubuh tumbuhan. Ini gambar apa? Akar. Ini dia akar serabut ya kan? Akar serabut. Ini juga akar serabut. Kalau yang ini akar tunggang. Lihat. Dan ini dia gambar sebuah batang bersama ranting-rantingnya. Kalau ini dia ada gambar daun. Nah, dia macam-macam daun. Ada dia yang model menjadi, ya kan? Apa pula mengantuk? Masih lagi pagi ini. Nah, sekarang ini contoh gambar bagian tubuh tumbuhan. Jadi dia inilah tadi itu contohnya
terima ya. Jangan banyak protes. Udah? Bisa? Ibu bagi kelompoknya berapa orang? Sekolah berapa? Tadi 3 yang sekolah ya? Berarti 14, kan tapi nggak ada yang nggak sekolah. Berarti salah satu kelompok itu berapa? Berapa tadi? 14. Kan adalah 7. Berarti 4 ya? 4. Berarti nanti satu kelompok itu ada yang 5 ibu rasa ya?
tubuh tumbuhan. Sudah. Kedua, tuliskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Kedua ya, kedua tuliskan fungsinya. Kita jelas. Tuliskan fungsinya. Tadi kan nama bagian tumbuh-tumbuhannya. Sekarang nomor 2-nya tuliskan fungsinya. Jadi kita tulis itu fungsi akar, fungsi batang. Kau jelaskan ya. Fungsi daun. Fungsi apa lagi tadi? Fungsi bunga. Fungsinya dan tuliskan fungsinya. Tuliskan fungsinya. Iya, tuliskan fungsinya. Dan tuliskan fungsinya udah. Udah, silakan dikerjakan. Berdiskusi menjawabnya apa aja. Tuliskan fungsinya ya. Kita tuliskan lagi fungsi daun itu apa ya. Nanti masih akan dicek tulisannya lagi di buku ya. Siapa yang dicek tulisannya itu nanti di buku. Silakan dikerjakan. Iya. Jawabannya di bawahnya ya. Harus saling bekerja sama. Jadi untuk pengalaman belajar kita minggu depan nanti kita masuk materi sama materi mengenai tumbuh-tumbuhan. Kita akan keluar dari kelas kita ini ke lingkungan sekolah apa ya, keluar sekolah untuk mengamati pohon dan jenis-jenis daun. Tapi itu untuk minggu depan ya. Pembelajaran kita minggu depan masih sama materinya. Jadi kita akan keluar dari kelas kita ini untuk menyaksikannya secara langsung. Bagaimana pohon itu apa besar. Ada kita mau dari mana dengan soalnya akar.
Shh.